seorang pemimpin dia memiliki attitude atau sikap positif yang baik, maka lingkungan tempat kerja di bawahnya ini akan lebih bahagia bawahannya, dan juga lingkungan kerjanya jauh lebih sehat. Tentu ini pasti ya menjadi minim konflik. Yang selanjutnya terkait dengan integriti atau integritas dari seorang pemimpin. Integritas itu sebenarnya apa sih? Jadi kalau seorang pemimpin dia mengucapkan sesuatu, ya dia harus berusaha untuk menepatinya. Atau seorang pemimpin ini dia perlu jujur ya, tidak perlu menggunakan kata-kata adu domba, tidak perlu menggunakan kata-kata untuk bisa menarik simpati. Jadi dia bisa memiliki integritas yang sangat baik terhadap pekerjaannya. Dia bisa objektif, dia bisa bersikap profesional, dan meminimalkan sikap subjektivitas terhadap sesuatu. Otomatis ini terkait dengan kemampuan mengelola emosi. Integritas tadi ujungnya apa sih sahabat semuanya? Ujungnya adalah bawahannya nyaman bekerja dengan atasannya. Kalau misalnya sahabat semuanya memiliki atasan, atau sahabat juga sebagai seorang atasan atau leader, perlu muncul pertanyaan, saya nyaman nggak ya di bawahan saya? Atau seorang bawahan perlu bertanya dalam dirinya, saya nyaman nggak ya punya atasan yang seperti ini? Kalau sahabat menjawab nyaman, berarti sahabat beruntung memiliki atasan yang memiliki ciri-ciri skill seorang leader yang bagus. Dalam sebuah organisasi pasti muncul berbagai permasalahan. Terkadang solusi yang dipakai sekarang itu kurang efektif, dan terkadang permasalahan yang muncul itu ada-ada saja. Seorang leader dia perlu mencari alternatif solusi yang lain. Dia perlu menghadirkan cara-cara yang baru, solusi-solusi yang baru. Kemampuan ini disebut dengan creativity, atau seorang leader punya kemampuan creativity yang bagus, dia bisa menghasilkan solusi, cara, inspirasi yang baru dalam menghadapi hal-hal keseharian yang dilakukan oleh timnya. Seorang pemimpin tidak pernah lepas dari kesalahan ya. Seorang bawahan juga tidak lepas dari kesalahan. Tapi yang kita lihat di sini dari seorang pemimpin. Kadang seorang pemimpin itu sering melupakan bahwa dia punya bawahan yang memiliki sifat manusiawi. Karena lupa ini, terkadang seorang pemimpin ini memaksakan keinginannya kepada bawahan tanpa mau mendengarkan masukan atau saran dari bawahannya. Jadi pemimpin ini dia merasa, ya sudah, pendapat saya yang paling benar, persepsi saya yang paling benar. Saya kan seorang pemimpin, harus didengarkan dong. Gak usah kalian bawahan ngasih masukan, udah jalan. Seperti ini ternyata kurang tepat ya sahabat semuanya. Bukan berarti tidak bisa dieksekusi, untuk hal-hal, beberapa hal mungkin bisa. Tapi sebagai seorang bawahan, sebagai seorang atasan akan menjadi sebuah nilai poin plus tersendiri ketika kita mau mendengarkan bawahan atau tim kita, dan kita mau menerima saran atau masukan dari bawahan kita yang itu memang realistis, bagus untuk bisa dieksekusi. Banyak hal-hal atau banyak kesalahan yang dilakukan oleh sebuah tim. Kesalahan ini bisa terjadi ketika di awal pembentukan tim, ada tim baru, mereka tidak paham dengan SOP, mereka tidak paham dengan rule, mereka salah menjalankan sebuah target, atau mereka melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Karena kesalahan-kesalahan ini sebenarnya sahabat bagian dari salah satu mendewasakan. Jadi kalau misalnya salah satu kesalahan ini menyebabkan perusahaan memiliki kerugian, itu kata lainnya sebenarnya bukan kerugian ya, disebutnya sebagai biaya belajar. Nah, seorang leader apa yang perlu dilakukan nih ketika timnya melakukan kesalahan atau tidak bisa mencapai target? Sebagai seorang leader yang baik, dia akan pasang badan ya. Dia akan bersedia untuk bertanggung jawab, dan dia akan bersedia untuk disalahkan atas hal-hal yang tidak bisa dicapai oleh timnya. Ini yang disebut sebagai responsibility. Banyak hal-hal yang akan terjadi dalam sebuah organisasi. Ini bisa terkait dengan target, omset, atau permasalahan. Kita perlu berubah. Perubahan ini perlu juga dikenali, atau seorang pemimpin ini punya kemampuan flexibility dalam menghadapi hal-hal yang ada. Dia perlu luwes, dia perlu lebih simple, kadang dia perlu kaku, kadang dia nggak perlu kaku. Jadi seorang pemimpin ini dia tahu kapan menerapkan flexibility-nya dalam kondisi perusahaan. Nah, sobat semuanya, gimana? Sudah paham kan apa saja yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin agar di dalam timnya itu lebih minim terjadi dan juga target perusahaan lebih tercapai. Sampai ketemu di video yang lainnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.